Sahabat-sahabat Trias TV, kita akan ketemu seorang dalam agenda kita bincang santai. Kita lihat kita mau ketemu dengan siapa. Dia baru lulus sih dari sarjana hukum lagi gitu ya. Sahabat-sahabat Trias TV, hari ini kita ketemu dengan salah satu, ya saya tahu sih beliaunya baru lulus dari S1. Kebetulan sarjana hukum seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin dikenalin namanya siapa sih, Mbak? Ya, mohon izin memperkenalkan diri ya, Bapak dan sahabat-sahabat Trias TV dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Pramay Sheila ya. Jadi kalau di kampus biasa dipanggil Sheila atau Pramay gitu. Saya pengen tahu sebenarnya seperti apa sih gitu. Kalau lihat profilnya ini, tentunya Anda kan lulus, sekarang sudah menyandang gelar sarjana hukum dong. Betul, betul sekali. Okay. Apa yang sekarang rasanya seperti apa? Ada rasa seperti apa ketika sudah lulus jadi sarjana hukum? Baik, jadi menjadi seorang sarjana itu tentu saja hal yang sangat luar biasa ya Pak ya. Dan patutlah tentunya kita harus bersyukur karena nggak semua orang nih bisa menjadi seorang sarjana seperti itu. Jadi kita harus bersyukur. Dan kemudian untuk menjadi seorang sarjana hukum nih tentunya banyak sekali tantangan-tantangan ya teman-teman. Jadi tentunya bukan hanya sekedar stuck in the moment pas saat wisuda aja, euforia saat wisuda aja, tetapi di situ juga memikirkan bagaimana nih kita sebagai seorang sarjana untuk menjawab tantangan-tantangan yang sedang terjadi khususnya di Indonesia. Oke, Sheila, ya, boleh nggak langsung panggil Sheila, boleh ya? Boleh Sheila, Pak, silakan. Apa yang kau rasakan ya pada waktu masa kuliah itu? Sekarang ini kan dunia pendidikan kita itu berkembang sedemikian rupa ya. Betul. Terus kemudian ada banyak program pemerintah yang dalam hal ini Ristek Dikti yang kemudian menghendaki mendekatkan antara kehadiran teman-teman nih yang di kampus dengan dunia nyata. Nanti coba gambarin dong saya kira-kira apa sih yang dulu kamu alami gitu. Misalnya mungkin program-program apa yang kamu ikuti kemudian itu sangat menarik buat kamu dan ini tentunya membuat harusnya diikutin oleh adik-adik kita, adik-adik kamu lah ya. Oke, baik. Ya, jadi tentunya ketika saya menjadi mahasiswa dulu ya Pak ya, itu banyak sekali program-program yang tersedia yang ditawarkan baik dari pihak kampus sendiri dan juga dari pemerintah juga. Di antaranya itu ada student exchange, kemudian ada pertukaran belajar ya. Betul, itu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian ada juga program internship atau magang. Nah, kemudian kita juga ada program seperti magang, tetapi magangnya itu dia sifatnya itu sesuai bidang masing-masing fakultas itu maupun di luar fakultas itu seperti itu. Jadi yang ketika dulu saya ikutin student exchange sama internship Pak. Internship ya. Internship pun di mana? Internship saya dulu ada di Pengadilan Negeri Kepanjen. Artinya itu memang menujunya adalah ke tujuanmu untuk ikut kuliah fakultas hukum gitu. Ya, jadi saya sengaja ikut di Pengadilan Negeri Kepanjen. Saya merasa saya harus mengetahui nih apa yang saya pelajarin yang ketika ada di kelas mata kuliah tentang hukum, kemudian bagaimana saya harus mengetahui atau implementasi yang berada di lapangan itu seperti apa. Betul. Dapat ya? Sangat dapat Pak. Sangat dapat ya? Betul. Jadi itu merupakan program yang sangat penting lah Pak. Important banget buat teman-teman. Kampus support sekali tentang urusan itu? Sangat support sekali Pak. Itu luar biasa. Itu berarti dikasih uang saku, dikasih gitu ya gitu ya? Kasih makan jatahnya begitu pasti ya? Pasti itu Pak. Jadi buat teman-teman kalau ada program seperti itu tuh wajib banget diikuti karena rugi banget kalau misalkan program kayak gitu tidak diikuti, rugi banget Pak, karena banyak banget benefit-benefit yang kita dapat ya, kayak yang Bapak sebut tadi ya, ada dapat uang saku itu pasti ya teman-teman. Yang kedua tuh ilmu yang sangat berguna. Yang ketiga pastinya yang lebih penting adalah sebuah relasi. Ya, sangat itu penting itu. Nah sekarang kalau kamu dipilih, kamu selalu milih dapat uang saku, dapat relasi, dapat ilmu, pilih mana? Misalnya uang saku nggak dikasih,
Tetap dijalanin nggak? Tetap Harus ya. tetap harus. Jadi kita nggak tergantung sama Betul. sekali urusan itu ya. Artinya gini Pak, kita mengikuti program tersebut itu bukan berorientasi pada profit Pak. Kita ini bukan sedang berwirausaha ya, bisnis Ini bukan ya. ini kita bicara tentang pengalaman ketika di kampus. Iya gitu iya kan. betul. Nah, sekarang kan itu udah ada begitu, terus ada program lain nggak yang menurut kamu punya kesan yang mendalam gitu loh di kampusmu ya? Iya, iya. Maksudnya di kampusmu itu, misalnya pernah kamu mengikuti mungkin program kompetisi yang kemudian kamu Tentu saja banyak sekali kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan ya Pak ya. Saat itu pengalaman saya pernah mengikuti kompetisi moot court. Ya. peradilan semu. Betul, peradilan semu. Jadi di situ saya benar-benar mendapatkan sebuah experience luar biasa. Bagaimana? Ada di kampus berarti? Di Ada, fakultasmu tentu saja ada. Ada. Jadi teman-teman biasanya cosplay jadi hakim nih kayak gimana ya? Aku jadi pengacara, eksekutor tuh kayak gimana? Tapi kamu bukan jadi korban ya? Janganlah. Harus jadi hakim ya lah. Jadi hakim ya. Jadi hakim cita-citamu apa bukan? Cita-cita Oh, saya, cita-citamu memang jadi Pak. hakim. Modalnya Pak ya. Amin. Amin, Allahumma amin, amin. Ya Rabbal alamin. Keren banget. Oke, lah ini sudah pengalaman semua ini ada. Sekarang pertanyaan, ini kaitannya sama keilmuan soalnya. Betul. Sekarang kita tanya nih, misalnya kasus ketenaga kerjaan yang terakhir tuh, certification gitu ya, yang harus kontrak itu begitu. Menurutmu apa ini? Waduh, staycation dulu ya. Ya, Jadi ya tentunya hal tersebut tidak sesuai ya Pak ya. Karena kalau ingin menambah kontrak kerja ya tentunya kita harus melihat dan patuh terhadap undang-undang yang berlaku seperti itu kan Pak. Undang-Undang 13 tahun 2003. 2003. Gitu ya. Nah, Ya sudah, fokus ke situ saja gitu ya. betul lah kalau kita ada hal-hal yang melenceng nih staycation kayaknya itu di luar nurul ya katakannya gitu Pak. Ya. Di luar nurul ya tidak masuk fikri kan gitu. Ini sangat cukup disayangkan sekali jika terjadi hal yang sedemikian rupa seperti itu. Jadi sebagai sarjana hukum karena waktu kita juga nggak banyak. Saya itu cuman coba bener nggak cara pikir saya ketika Anda itu mau keluar ya, lulus dari sarjana hukum. betul. Ya, harusnya kamu juga sudah memahami konteks teori hukum, kemudian kamu bisa mengimplementasikan dalam dunia kerja. Betul Ya, sekali. rasanya gimana sekarang? Siap nggak ngadepin itu dengan modal yang kamu dapat dari tempatmu kuliah? Oke, baik. Jadi banyak sekali ya ilmu-ilmu yang dapat saya pelajari, yang saya dapat ketika kuliah di Fakultas Hukum Unisma. Dan tentu saja menjadi seorang sarjana itu kita harus siap untuk menjawab dan melakukan sebuah hal yang terbaik, terlebih menjawab tentang tantangan-tantangan yang problematiknya sedang terjadi seperti ini Pak. Jadi seorang sarjana haruslah siap untuk menjadi seorang sarjana yang berintelektual Pak tentunya. Berintelektual saja cukup? Tidak atau Pak. berkarakter? Berintelektual, berkarakter, dan tentunya berakhlak. Di kampus diajarin karakter apa yang dominan? Tentunya sangat banyak sekali Pak. Terlebih dengan nilai-nilai keislaman ya Pak ya. Jadi kita itu kalau yang kita pakai apa namanya? Yang dipakai oleh Mbak Sela di kampus istilahnya apa? istilahnya Ahlussunnah wal Jamaah atau betul. Jadi bukan hanya menjadi seorang mahasiswa yang berilmu saja Pak, karena ada sebuah nilai-nilai yang dibangun nilai-nilai ke-NU-an Pak yang harus kita implementasikan. Keren. Di atas ilmu itu masih ada adab. Ya keren sekali kalau kita memahaminya begitu ya. Betul Pak. Nah, ya harus kita balik lagi bahwa cocok loh kalau keluar itu hadapi tantangan, dan dunia pendidikan kita harus siap, dan harusnya memang kalau dilihat ini program Pak Menteri ini cocok ya dengan kehidupan hari ini ya. Betul. Jadi fakultas hukum juga boleh pindah ke yang lainnya. Iya, gitu jadi nggak harus di bidang fakultas hukum aja. Saya dari mahasiswa fakultas hukum boleh nih mempelajari dari bidang studi yang lain. Ekonomi. Gitu. Ekonomi boleh, atau kesastraan gitu boleh, seperti itu Pak. Oke, Sel, habis ini kamu mau kemana sih? Jangan bilang nikah dulu ya. Khawatirnya belum temu ini jodohnya. Iya nih, masih kosong ya. Nah, habis ini tentunya menjadi seorang sarjana itu jangan sampai habis ini aku mau ngapain ya. Dari dulu harus kita canangkan Pak. Setelah lulus harus ngapain, seperti itu. Nah, kebetulan kampus kita kan akan menjadi
kampus yang berentrepreneur World Class University seperti itu ya Iya, Pak iya, ya. iya. Jadi kalau bisa sih ya teman-teman, kita Ini juga anu ya, milestone-nya kampusmu ya. iya betul. Jadi kita jangan stuck cuman di satu plan saja Pak. Kita harus punya plan banyak seperti itu. Misalkan saya habis ini cuman ngandelin itu dah Lulus CPNS. CPNS, jadi hakim atau jadi jaksa, jadi selesai. Kalau nggak itu, kemudian nasibmu nggak jadi itu, nggak apa-apa toh. Nah, Tetap itu harus hidup toh. iya Pak, makanya kita harus punya banyak plan Pak. Ya. Seperti itu. Kalau dari saya pribadi, insya Allah setelah ini kan habis ini ada CPNS nih Pak. Kalau ada formasi dari Mahkamah Agung itu dibuka, insya Allah saya dapat. Saya doakan moga-moga kamu. Allahumma amin. Ya. Nuwun. Nah, yang menarik kan gini, hidup kita itu seringkali kan nggak kita bisa proyeksi ya. Betul. Kita sekali. mau jadi apa. Tapi Betul. kira-kira ya, mau jadi apapun kamu bisa berkontribusi toh di dalam kehidupan bernegara dan beragama kita. Tentu saja Bapak. Dengan caranya ya. Iya. Jadi kita nggak boleh nih, ya sudah aku jadi sarjana setelah itu kita acuh tak acuh gitu, tidak boleh. Ya. Kita tentunya harus berkontribusi apa yang telah kita peroleh, kita harus mengimplementasikan teman-teman. Sahabat-sahabat Trias TV, ini kata-kata, menurut saya ini kata-kata yang menarik buat kita. Hidup kita itu yang penting adalah melakukan sesuatu. Kalau mendapatkan sesuatu itu hal yang mudah, tapi melakukan sesuatu untuk orang banyak itu sesuatu hal yang harus kita perjuangkan. Ada yang mau disampaikan saya? Mungkin sedikit sih Pak, sepatah dua patah. Jadi untuk teman-teman saat ini tentunya adik-adik mahasiswa ya, jangan lupa untuk tetap doa, ikhtiar, dan berusaha, rajin, konsisten, dan disiplin. Itu kuncinya tuh. Jos. Gitu. Sekarang pertanyaan saya yang terakhir sebenarnya. Walaupun tadi sudah disebut, kamu sebenarnya alumni mana? Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Yes. Ya, Keren oke. sekali. Sukses ya buat kamu. Terima kasih Bapak. Saya kira Amin, ini ngobrolnya santai, kelihatan serius loh. oh iya Pak. Iya, karena kamu penuh semangat sih. Terlalu Saya ngobrolnya formal ya. berat. Iya. Gimana nih? Baik, Fokus sahabat-sahabat TV sekalian dimanapun berada, saya yakin ngobrol santai ini akan cukup bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Tetapi apapun bentuknya yang saya sampaikan di depan tadi, mau jadi apa kita, sebenarnya balik kepada kita sendiri. Allah itu merubah kaum bila mana kaum itu berkenan berubah dirinya sendiri. Tapi ingatlah bahwa ketika Allah berkehendak kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi tetap hari ini kita berhusnudzon, Allah memberikan kita modal yang baik, kemampuan yang baik, sudah jadi sarjana, berkaryalah, berkontribusilah dengan bentuk bermacam-macam. Insya Allah kita menjadi orang yang jauh lebih bermanfaat. Amin. Kita ketemu lagi dalam bincang santai dengan berbagai orang macam orang yang nanti kita akan temui. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.